Selamat pagi, saudara-saudari terkasih, Jemaat New Life Anugerah Kebenaran, dimanapun saudara berada. Pagi ini saya akan sharing kepada saudara semua mengenai perjamuan kudus. Saudara, kita buka firman Tuhan sama-sama di Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita mau percaya bahwa Tuhan mengurapi setiap firman-Nya. Tuhan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau bicara firman-Mu Tuhan. Bapa, urapi firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan bekerja untuk setiap kami yang mendengar. Buat kami boleh mengerti kasih-Mu buat kami boleh mengerti kuasa yang Kau berikan buat kami, bahwa Engkau mau kami hidup dalam kesehatan ilahi, bahwa Kau sudah membayar itu semua, dan dengan perjamuan kudus, kami mau mengingat semua yang Kau sudah lakukan buat kami, dan kuasa perjamuan kudus itu, biar terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa Engkau mau kami hidup berumur panjang, Engkau mau kami hidup sehat, Engkau mau kami berjalan di tanah perjanjian yang Kau sudah berikan buat kami semua, Bapa. Urapi firman-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Oke, saudara. Nah, tadi saudara kita udah baca ayatnya, ya. Nah, kita lihat semua sama-sama, saudara, bahwa perjamuan kudus itu seperti kayak kalau kita bilang tuh kayak bahasa kasihnya Tuhan gitu loh, saudara ya. Dengan perjamuan kudus itu di ayat ini tadi dikatakan bahwa kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Ya, buat Tuhan mendatangkan kasih, Tuhan mendatangkan kehidupan, Tuhan mendatangkan berkat, dan Tuhan mendatangkan kesembuhan buat kita semua. Nah, pagi ini saudara saya akan cerita dulu ya, mulai dari perjamuan kudus yang pertama. Ya, kapan itu perjamuan kudus yang pertama didesain Tuhan adalah waktu perjamuan kudus yang dilakukan oleh bangsa Israel. Waktu mereka mau keluar dari Mesir. Nah, saudara kasih tahu ceritanya ya. Malam waktu mereka mau keluar dari Mesir, saudara ya, mereka melintasi padang gurun. Dan kemudian Tuhan memerintahkan mereka melakukan Paskah. Ya, nah kita buka ayatnya sama-sama saudara di Keluaran 12 ayat 7. Mulai dari ayat 7 saya bacain saudara ya. Ya, Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya, ya Tuhan suruh mereka ambil domba. Dari darah domba tersebut harusnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir, saudara. Itu tadi ayat 13 ya. Nah, kita lompat sekarang ke ayat 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Dan kemudian kita lompat lagi ke ayat 42, saudara. Malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat tadi dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Tadi di ayat 37, saudara. Ayat 37 dikatakan di sini ada kira-kira 600.000 orang laki-laki. Oke,
Saudara, kita hitung aja saudara ya. Kira-kira orang dulu kan banyak anak saudara, nggak kayak sekarang, benar kan saudara ya? Orang dulu kalau anaknya 2 atau 3, jadi ada suami, ada istri, ada anak. Anggap anaknya 2 aja. Kalau anaknya 2 saudara, 600.000, berarti itu dikali 4 dong. Suami, istri, 2 anak. 600.000 kali 4 berapa saudara? 600.000 jiwa ya saudara ya. 600.000 jiwa. Nah itu dikali 4. Itu hasilnya adalah 2,4 juta. Ya, dan rata-rata orang sana tuh lebih dong anaknya. Jarang dong cuma 2, bener kan saudara ya? Nah, oke kita hitung. Minimalnya oke 2,5 juta. Oke, kita pakai angka kayak kira 2,5 juta orang waktu itu keluar dari Mesir. Ya, nah kemudian saudara, kita lihat ayat 7 ya. Ayat 7 tadi, kita kembali ke ayat 7 tadi ya. Lihat, kedua tiang pintu dan ambang atas ya. Kedua tiang pintu, kiri kanan dan atas. Ini bicara apa saudara? Ini bicara salib. Di mana darah Yesus tertumpah di atas salib itu. Ya, dan kemudian setelah mereka makan, ya, darahnya mereka letak di tiang pintu, ya, tadi kedua tiang pintu dan atas, ya, dan kemudian setelah mereka makan, malaikat maut lewat, ya, dan malaikat maut tidak ada satu malaikat, tidak ada satu orang pun dari orang Israel itu yang anaknya disentuh oleh malaikat maut. Kenapa? Karena ada darah yang menutupi rumah itu. Saudara, darah Yesus membayar orang-orang yang melakukan perjamuan kudus malam itu. Sehingga tulah kematian tidak bisa datang kepada mereka. Mereka hidup berumur panjang harusnya saudara. Saudara kalau kita baca Alkitab ya, harusnya tuh mereka tuh berumur panjang dan masuk ke tanah perjanjian. Saudara tahu kenapa mereka mati akhirnya ya? Mereka mati di padang gurun. Itu bukan karena Tuhan mau mereka mati. Mereka mati karena mereka tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Karena kedegilan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat mereka akhirnya mati di padang gurun. Tetapi saudara, desain Tuhan buat mereka adalah waktu mereka makan domba itu pada malam itu, darah Yesus membayar mereka, ya darah anak domba itu membayar mereka sehingga malaikat mau tidak bisa menyentuh mereka, dan Tuhan mendesain mereka untuk panjang umur supaya mereka bisa menikmati hidup yang berlimpah susu dan madunya di tanah perjanjian yang Tuhan kasih buat mereka. Ya, saudara, jadi pertama perjamuan kudus membayar bangsa Israel untuk mereka panjang umur, tidak mati sebelum waktunya. Ya, saudara. Nah, berikutnya saudara. Kita lihat ayat 42. Kita lihat ayat 42 ya, saudara ya. Kita lompat-lompat dikit ya, saudara ya. Oke, tadi saya udah baca ayat 42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Oke, ayat ini mengatakan Tuhan berjaga-jaga membawa bangsa Israel keluar semuanya dari tanah Mesir. Ya, saudara, Alkitab tidak mencatat ada yang ketinggalan. Gak ada, saudara. Ya, di situ dikatakan bahwa mereka semua keluar dari tanah Mesir. Wow. Jadi saudara, kok bisa? Saudara bayangin tadi kita udah hitung ya, 2,5 juta orang. Saya kebayang ya, 2,5 juta orang ya jalan keluar ya melewati Mesir dalam kondisi gak ada yang sakit, gak ada yang ketinggalan, gak ada yang kematian. Kok bisa ya saudara ya? Nah kita lihat satu ayat lagi saudara. Mazmur 105 ayat 37. Mazmur 105 ayat 37. Saudara lihat ya, ini bicara mengenai apa yang terjadi waktu malam mereka keluar. Nah ini sorry, ini terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat, saya baca dulu, nanti saya akan baca Inggrisnya ya. Dituntunnya mereka membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Terjemahannya kurang pas, saudara. Saya akan bacaan bahasa Inggrisnya. Ya, saudara, dikatakan gini, He brought them forth also with silver and gold. Ini sama ya, saudara ya. Dia bawa mereka keluar dengan perak dan emas, ya. Tapi bahasa Inggrisnya yang berikutnya ini yang pas, saudara, ini yang benar, ya. There was no one feeble person among the tribes. The tribes. Sudah lihat ya? There was no one feeble. Tidak ada satupun
feeble person. Feeble person ini artinya apa? Orang lemah, saudara. Nggak ada satupun yang lemah among the tribes. 12 suku, ya saudara. Tidak ada satupun yang lemah. Ini yang dicatat oleh Alkitab. Wow, kok bisa 12 suku, 2,5 juta orang, terus nggak ada yang lemah? How can? Saudara kebayang nggak sih? Mereka ini semua budak yang sudah 400 tahun tinggal di negeri itu diperbudak. Ya, dan kemudian saudara lihat ya, Firaunnya tuh jahat. Mereka disuruh kerja rodi. Kebayang ya, budak disuruh kerja rodi, pastinya mereka kurang gizi. Bener dong ya, makannya pasti alakat banget. Yang penting bisa makan, kuat untuk kerja. Pasti mereka nggak punya vitamin lah, kayak gitulah ya. Pasti mereka itu sebenarnya nggak punya pertahanan tubuh. Harusnya pasti banyak yang lemah. Benar kan saudara? Tetapi apa yang terjadi? Malam sehabis mereka mengadakan perjamuan kudus itu, yang pertama kali mereka lakukan itu, malam itu mereka semua menjadi sehat. Wow, dan kuat untuk berjalan keluar dari Mesir. Wow. Oke, saudara kita lanjut ya. Keluaran 12 tadi ayat 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Ya, dombanya itu harus dipanggang di api. Saudara, domba ini harus dipanggang dengan api. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara mengenai apa, saudara? Mengenai murka Tuhan. Ya, murka Tuhan kepada manusia atas dosa. Ya, saudara ya. Murka Tuhan itu dilampiaskan kepada domba itu, saudara. Bukan kepada kita manusia yang percaya yang makan domba itu. Tetapi murka Tuhan itu diturunkan kepada domba itu, saudara. Sehingga itu sebabnya domba itu harus dipanggang dengan api. Karena itu bicara murka Tuhan dijatuhkan atas domba itu. Dan kemudian domba itu baru mereka makan. Dan saudara kita lihat lagi saudara ya. Tadi ayat berikutnya tadi ayat 9 juga saudara. Ayat 9 berikutnya ya. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Saudara, ini bicara apa, saudara? Ini bicara seperti ini, saudara. Jadi, tadi murka Tuhan sudah dijatuhkan atas domba itu, saudara ya. Domba itu dipanggang. Dan kemudian, ya, inilah caranya Tuhan, saudara. Kita harus makan domba itu komplit sak kepala-kepalanya, sak isi perutnya semua, ya, sampai ke kakinya, saudara itu harus dimakan semua. Ini bicara apa? Apa maksud Tuhan dengan ini, saudara? Kenapa? Karena Tuhan sudah menurunkan murkanya kepada domba itu, dan domba itu membayar semua sakit penyakit kita, membayar semua murka Tuhan yang harusnya jatuh kepada kita, dan murka itu ditimpakan kepada domba itu, sehingga kemudian semua sakit penyakit kita, semua kelemahan kita ditimpakan kepada domba itu. Dan kemudian Tuhan bilang kita makan sekarang domba itu, saudara. Dan waktu kita makan, Tuhan bilang makan semuanya, makan sak kepala-kepalanya, sak isi perutnya, sak kaki-kakinya. Kenapa? Waktu kita makan itu terjadi suatu transfer ilahi di mana semua kebaikan, semua kesehatan, semua kesempurnaan atas domba itu tertransfer ke dalam diri kita, dan di dalam diri kita semua sakit penyakit, semua kelemahan kita dibayar oleh domba itu. Itulah yang terjadi waktu bangsa Israel mengadakan perjamuan kudus pertama kali. Dan itulah yang membuat mereka tidak ada satupun yang lemah, tidak ada yang sakit, tidak ada yang mati, semua keluar masuk ke tanah perjanjian. Masuk menyeberangi Laut Merah, masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka menyeberang masuk ke padang bumi. Jadi saudara, tujuan perjamuan kudus adalah ya, actually ini memberikan kepada kita tubuh ya, memberikan kepada kita tubuh yang sehat ya, dan memberikan kepada kita jiwa ya, jiwa yang penuh dengan kehidupan. Saudara, waktu kita makan darah Yesus ya, saudara, waktu kita makan darah Yesus ya, saudara tahu di dalam darah itu ada nyawa. Ya, di dalam darah ada nyawa.
Jadi waktu kita makan darah Yesus, ya, nyawa Yesus itu masuk ke dalam diri kita. Ada kehidupan Allah yang masuk ke dalam diri kita. Sehingga waktu kita makan darah Yesus ini ada kehidupan Allah masuk ke dalam diri kita, ada sifat Allah masuk ke dalam diri kita, ya, ada hikmat Allah masuk ke dalam diri kita, ada pengenalan akan Allah, ada kepribadian Allah masuk ke dalam diri kita. Wow. Oke, saudara, berikutnya kita akan bicara bagaimana caranya sih kita mengambil perjamuan kudus. Nah, kita buka firman Tuhannya ya, saudara, di 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 30. 1 Korintus 11 ya, ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukannya berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Nah, ayat 21, saudara, kita lihat sama-sama, perhatiin. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apa kamu nggak punya rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apa yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, terjemahannya saudara, ya terjemahannya dikatakan sebenarnya ini, lakukan sesering mungkin menjadi peringatan akan aku. Terjemahannya seperti itu yang benar. Ya, oke, kita lanjut ayat 25 ya. Jadi kemudian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, kita lompat ke 33, saudara. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. 34, kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Oke, saudara. Ini ayat yang bicara. Bagaimana cara kita makan perjamuan kudus. Beberapa persen orang Kristen mengajarkan bahwa kalau kita nggak boleh makan tubuh dan darah Kristus dalam kondisi tidak layak. Saudara pasti pernah dengar seperti itu ya? Saudara, ya, saya bagi firman-Nya yang perlu kita ketahui sama-sama. Coba saudara, 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudara, ayat ini, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Kapan ini terjadi? Once kita terima Yesus dan kita lahir baru, ya, waktu kita undang Yesus masuk hati kita dan kesadaran kita lahir baru, waktu itu juga kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan, kita telah dibenarkan. Amin, saudara. Dan kemudian 2 Korintus 5:21. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus, ya,
Di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan. Tidak menanggung satu dosa apapun. Karena kita sudah dibenarkan. Jadi saudara, dalam kondisi seperti itu kita layak nggak? Layak. Kita layak mendapat perjamuan kudus. Dan kalaupun nih saudara, kalaupun ada orang belum lahir baru saudara, tapi orang ini mau percaya Yesus, boleh nggak dia makan? Saudara, Yesus darahnya tertumpah di kaisel buat apa? Buat membayar dosa kan? Jadi justru saudara, boleh nggak makan? Justru sangat boleh. Kenapa? Justru orang berdosa yang butuh darah Yesus kan? Benar nggak saudara? Justru orang berdosa yang butuh darah Yesus karena darah Yesus itu menghapuskan semua dosa kita. Benar nggak saudara? Jadi sebenarnya masalahnya itu saudara ya, bukan masalahnya kita layak apa enggak di kondisinya. Ya saudara, bukan masalah layak apa enggak di kondisinya saudara ya. Tetapi di sini saudara, kita lihat ayat 27. Ayat 27. Jadi barang siapa saudara lihat, saya garis bawahi ini. Dengan cara ya saudara ya, yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara, kita garis bawahi ya kata ini. Cara. Jadi bukan kondisi yang membolehkan orang boleh makan perjamuan kudus atau enggak, saudara. Di sini ayat ini bicara sebenarnya caranya. Ada cara yang salah di orang-orang tertentu waktu zaman dulu ini sehingga mereka tidak tidak mendapatkan berkat yang diinginkan Tuhan untuk kita makan perjamuan kudus. Nah, saudara, lihat. Kenapa begitu? Jadi gini, saudara. Kalau sekarang kita makan gini, kecil begini, saudara ya. Waktu dulu, saudara, mereka makan perjamuan kudus itu roti gede, saudara. Makanya Yesus bilang, inilah tubuhku yang dipecah-pecah buat kamu. Kenapa? Waktu itu rotinya gede, bukan cetakan pabrik kayak gini kan. Jadi itu roti gede, kemudian rotinya itu dipecah. Kamu segumpal, kamu segumpal gitu, saudara ya. Jadi rotinya tuh gede. Nah, masalahnya saudara, zaman itu ya, itu ada orang-orang tertentu yang sorry saudara, aji mumpung saudara ya. Zaman dulu belum ada resto all you can eat, tapi mereka dapat kesempatan untuk makan gratis all you can eat itu di gereja. Kenapa? Karena roti yang dibagi itu adalah benar-benar roti, saudara. Roti makanan yang bikin perut kenyang. Dan minum anggurnya itu bukan segini yang kayak kita sekarang. Minum anggurnya tuh bener-bener yang minum gitu loh, saudara. Ya, jadi apa yang terjadi? Orang-orang aji mumpung ini mereka datang dengan hati yang tidak mengakui Yesus, ya, dan kemudian mereka datang kenapa? Untuk all you can eat gratis, ya, saudara, makan kenyang dan habis itu minum anggur sampai mabok, saudara. Nah, saudara, dari mana saya bisa cerita ini? Tidak perhatiin tadi yang Aida sudah baca yang Paulus tulis ya, saudara ya. Ya, ya. Kenapa Paulus tulis ini? Coba lihat ya. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makannya sendiri. Akhirnya ada yang lapar dan yang mabuk. Ayat 22. Ya, sorry dengan bahasa sekarang gini ya. Emangnya kamu nggak punya rumah untuk kamu bisa makan minum? Saudara lihat, kenapa sih Paulus harus tulis itu? Ya, sehingga kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang. 33, sekarang kita lompat 33, saudara lihat itu. Saudara-saudara, karena itu saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang yang lain. 34 ya. Ya, saudara lihat ya. Kalau ada yang lapar, makan dulu di rumah. Saudara lihat, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Saudara lihat kenapa? Karena kenapa Paulus harus ngomong, kamu tuh pada lapar, pada mabok. Tadi sudah lihat ada satu ya, pada lapar, pada mabok. Terus kamu gak punya rumah sendiri. Dan kemudian kalau kamu lapar, kamu makan dulu di rumah. Kenapa? Karena yang tadi saya cerita ini loh, saudara. Saudara lihat kan, saya bisa cerita kenapa? Karena kenyataannya waktu itu begitu. All you can eat gratis. Nah, saudara lihat, jadi di sini kita kembali ke tadi, ayat tadi, saudara ya, ayat 27 tadi, lihat. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, saudara, orang-orang yang caranya salah.
sikap hatinya salah waktu menyambil perjamuan kudus, orang-orang itulah yang kemudian ayat 30 bilang ya, banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan meninggal. Jadi saudara, kita belajar sama-sama bahwa Tuhan sangat mau kita melakukan perjamuan kudus. Ya, karena Tuhan mau membayar semua kelemahan tubuh kita, sakit penyakit kita. Tuhan mau kita hidup berumur panjang dan menikmati berkat Tuhan. Tidak ada kondisi apapun, saudara, justru waktu kita tahu bahwa saya nggak beres, justru itu saya perlu perjamuan kudus untuk mengingat apa yang Tuhan sudah bayar buat saya. Amin, saudara. Ya, jadi tidak ada suatu kondisi apapun yang bisa menghalangi kita untuk mengadakan perjamuan kudus. Ya, masalahnya adalah orang-orang yang nggak ngerti itu caranya salah. Tetapi sekarang saudara sebaliknya. Kalau sekarang kita mengerti caranya, saya udah benar. Sekarang kita udah mengerti ya saudara ya, bahwa oke, saya ngerti sekarang. Caranya adalah saya mengakui Tuhan Yesus. Mengakui bahwa Tuhan sudah bayar buat saya. Kalau tadi dibilangin ayat 30 ya, di antara mereka yang caranya salah itu, mereka lemah, sakit, dan meninggal. Bagaimana sekarang dengan kita? Yang kita mengerti caranya yang benar. Bahwa kita datang sama Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan sudah membayar kita dengan tubuh dan darahnya. Waktu cara kita benar, ya, harusnya terjadi sebaliknya dong. Kalau tadi caranya salah, ada yang lemah, sakit, dan meninggal. Berarti kalau cara saya benar, sebaliknya yang terjadi buat saya apa? Yang terjadi buat saya adalah waktu cara saya benar, bukannya saya lemah saya menjadi kuat, saya menjadi sembuh, dan saudara lihat, saya berumur panjang. Wow. Saya lihat nggak? Ayat 30 kita lihat sama-sama. Kalau tadi caranya salah, lemah, sakit, dan meninggal. Dan kemudian, kalau cara saya benar, berarti saya menjadi kuat, sehat, dan panjang umur. Wow, that's it, saudara. Itulah yang Tuhan mau buat kita. Tuhan mau kita mengerti apa itu perjamuan kudus, apa itu kuasanya, dan bagaimana caranya. Wow. Berikutnya, saudara ya. Nah, jadi intinya apa, saudara? Inti perjamuan kudus itu, saudara, 1 Korintus 11 ayat 24 tadi yang kita baca. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, ini yang tadi saya bilang sama saudara ya. Di bahasa terjemahan aslinya dikatakan lakukan sesering mungkin menjadi peringatan akan Yesus, saudara. Ya, jadi intinya perjamuan kudus itu adalah mengingat. Mengingat bahwa Yesus sudah bayar semua dosa kita, semua sakit penyakit kita, semua kutuk kita di kayu salib. Amin, saudara, ya. Sehingga sekarang waktu saya makan perjamuan kudus ini, ya, harusnya jantung saya sehat, ginjal saya sehat. Tadi kita kan makan jeroan ya, Mas Cecil makan jeroan semua kan? Saya isi perut, bener kan? Nah, saudara, harusnya saya nggak ada sakit kepala, karena tadi mereka makan dari kepala. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki harusnya semua saya sehat. Kepala saya sehat, syaraf saya sehat, jantung saya sehat, ginjal saya sehat, semua bagian tubuh saya sehat. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar semua dengan tubuh. Dan nanti saudara, waktu kita tua, saudara ya, kita tua itu kita nggak akan sakit-sakitan. Amin, saudara. Ya, kita akan sehat terus, kita akan berumur panjang. Firman Tuhan bilang kita akan berumur panjang dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan kemudian nanti kalau kita mati, saudara, harusnya kita mati dalam kondisi tua, suntuk umur kita, dan dalam kondisi sehat. Amin, saudara. Ya, nah, penyakit apa saja yang dibayar oleh Yesus di kayu salib? Saudara, tadi kita lihat kita makan dombanya semua dari kepala sampai kaki. Ini bicara apa? Tuhan membayar semua sakit penyakit kita dari kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua penyakit apapun yang bisa disebut namanya, semua Tuhan bayar, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi kalau saudara mau lihat ya, saudara bisa lihat di Ulangan 28 itu bicara tentang kutuk, saudara ya. Ada berbagai macam kutuk di situ, ya. Contoh di ayat 21, penyakit sampar, itu Tuhan bayar.
Amin saudara, kenapa? Karena Galatia 3:13 mengatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit kita. Yesus sudah menjadi kutuk di kayu salib supaya akhirnya kita menerima berkat Tuhan. Sehingga kutuk yang tertulis tadi di Ulangan 28 ini harusnya tidak terjadi sama kita karena Yesus sudah bayar. Amin saudara, contoh tadi di sini kutuk ayat 21, penyakit sampar, ya. Ayat 22, lihat, batuk segala macam batuk, TBC, radang, saudara, demam, ya. Saudara, itu Tuhan sudah bayar, saudara. Amin saudara ya. Nah, berikutnya saudara, ayat 27. Saudara lihat, barah, tumor, kedal, kudis. Ini bicara apa saudara? Termasuk kanker, miom, kista, tumor. Itu semua sudah dibayar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Nah, ayat 28. Lihat, gila, buta, kehilangan akal. Saudara, termasuk pikun saudara. Termasuk penyakit yang sekarang lagi ngetren, Alzheimer. Kenapa saudara? Karena orang dunia sudah semakin banyak yang stres. Saudara, saya kasih tahu. Tuhan Yesus sudah membayar stres kita. Tuhan Yesus sudah membayar pikunnya kita. Saudara, nanti kalau kita tua, kita nggak akan pikun. Amin saudara, Tuhan udah bayar. Ya. Kemudian saudara, lihat ayat 59 sampai 61 ya. Segala macam penyakit tulah saudara ya, termasuk Covid saudara ya, termasuk berbagai saudara ayat 61 berbagai penyakit dan pukulan saudara. Ini bicara tentang apa? Berbagai penyakit yang tidak bisa disebut namanya, penyakit yang ada zaman now saudara ya. Sakit jantung, ginjal, kolesterol, diabetes, asam urat, pokoknya semua nama penyakit apapun yang ada namanya di dunia, semua sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib. Amin saudara. Sekarang kita lanjut saudara. Siapa saja sih yang boleh melakukan perjamuan kudus? Ya, oke, kita kembali ke ayat yang tadi ini ya, yang ayat 24 tadi. Ayat ini mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah di sini ya. Kita tadi udah bahas, perbuatlah ini sesering mungkin ya. Bahasa aslinya mengatakan seperti itu. Perbuatlah ini sesering mungkin untuk mengingat akan Yesus. Dan Yesus ngomong ini sama siapa saudara? Waktu Yesus ngomong ini, Yesus ngomong sama murid-muridnya. Benar ya, itu tadi ayat yang kita baca pertama. Ya, tadi saudara di Lukas ya. Nah, saudara, jadi Yesus ngomong sama murid-muridnya, kamu boleh lakukan perjamuan kudus ini sesering mungkin loh. Untuk mengingat aku udah bayar loh buat kamu. Kita murid Yesus bukan? Amin saudara. 1 Petrus 9. 1 Petrus ayat 9. Kamu adalah bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Benar nggak saudara? Berarti kita orang yang terpilih, imam, raja, bangsa yang kudus, kita berhak dong mengambil PK sesering mungkin. Kita butuh dipandu, kita butuh harus didampingin nggak sama pendeta. Nggak perlu, saudara. Kenapa? Kita imam, kita orang kudus. Dan nggak perlu ada prosedur, saudara. Harus menyucikan diri dulu. Nggak perlu, saudara. Justru ini mengingat bahwa Tuhan sudah bayar kita. Amin, saudara ya. Jadi kita boleh melakukan ini sesering mungkin dan setiap dari kita boleh melakukannya. Nah, saudara lanjut. Jadi kalau gitu, kenapa selama ini ya, waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita belum mengalami kuasanya. Banyak dari kita belum mengalami kuasanya. Kenapa sih gitu ya? Alasan pertama, saudara. Alasan pertama itu karena banyak dari kita tuh kita belum ngerti. Ya, jadi banyak dari kita yang ngambil perjamuan kudus itu karena rutinitas. Karena tiap minggu kita ada perjamuan kudus di gereja, ya kemudian kita suruh angkat, mesti kita angkut-angkut dan kita ikut-ikutan ngangkat. Tapi kita belum mengerti betapa besar kuasanya perjamuan kudus itu. Kenapa saudara? Semakin kita mengerti betapa besar kuasanya dan kita ambilin dengan iman, maka iman kita itu akan bekerja, saudara. Ya, nah saudara, lanjut. Saudara, kita lihat ceritanya sama-sama ya. Saya bilang, semakin kita mengerti kuasanya, ya, waktu kita angkat ini dengan iman, maka kuasa ini akan bekerja. Saudara semua tahu cerita di Matius 15 ayat 26 cerita tentang wanita Sirofenisia.
Ya, wanita ini datang sama Yesus, wanita ini bukan orang Israel, saudara. Ya, dia datang sama Yesus, dia minta anaknya disembuhin. Kemudian Yesus bilang, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya sama anjing. Dengan kata lain, di sini Yesus bilang, Yesus punya roti ini disediakan buat anak-anak, bener? Saudara ayatnya, bener kan? Oke, jadi roti ini disediakan buat anak-anak. Dan kemudian perempuan itu bilang sama Yesus, ayat 27, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan Yesus menjawab, katanya, hai ibu besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Saudara lihat, wanita itu bilang dia makan remahnya saja, dan dia makan dengan iman, ya, dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya walaupun hanya remah saja. Dan kemudian Yesus bilang, imannya itu yang bekerja, terjadilah seperti yang dia kehendaki. Saudara, ini yang terjadi buat kita sekarang. Yesus bilang, roti ini buat kita, anak. Dan sekarang kita makan, potongan. Remah kan saudara? Sebenarnya kan saudara ya? Saudara, ini kalau kita makan seperti wanita tadi anaknya sembuh, berarti kalau kita makan dengan iman dan kita percaya kuasa yang begitu bisa terjadi, kita sembuh nggak? Sembuh saudara. Kita mengalami kuasanya terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya kasih tahu. Yesus waktu hidup. Yesus itu tidak selalu jalan di atas air. Yesus itu tidak selalu usir badai. Benar kan saudara? Yesus itu nggak selalu kasih makan orang. Walaupun Yesus kasih makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Benar saudara ya? Tetapi saudara kita lihat kisah para rasul 10:38. Ya, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan saudara lihat ya, menyembuhkan semua orang, saudara, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi saudara, Yesus nggak selalu kasih makan orang, Yesus nggak selalu tengking badai, tetapi saudara, Yesus itu selalu menyembuhkan. Semakin kita mengerti bahwa Yesus itu mau menyembuhkan, semakin kita mengerti kuasanya, dan kita ambilin dengan iman, semakin kuasa ini bekerja. Itu alasan pertama. Nah, saudara, berikutnya. Apa hubungannya nih? Tadi kan kita cerita mengenai perjamuan kudus di perjanjian lama. Bagaimana bangsa Israel mereka makan, dan kemudian setelah mereka makan tidak ada orang lemah, dan mereka semua tidak ada yang kematian, dan mereka masuk ke, menyeberang ke, keluar dari Mesir. Ya saudara ya. Nah, sekarang apa hubungannya antara perjamuan kudus di perjanjian lama dengan perjanjian baru? Kita buka firman Tuhan di Ibrani, saudara. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Saudara lihat ya, tadi ayat 1 kita udah baca ya, bahwa di dalam hukum Taurat ya, tadi perjanjian lama itu yang mereka lakukan perjamuan kudus itu hanya terdapat bayangan saja. Ya, dari pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh terjadi. Oke, jadi kalau waktu itu mereka perjamuan kudus ya saudara ya, itu adalah bayangan dari apa yang Tuhan kerjakan buat kita sekarang. Saudara lihat ya, kalau saya punya bayangan, apakah bayangan saya itu saya? It's not the real me ya saudara ya. Ini realnya saya. Bayangannya saya bukan realnya saya. Nah sekarang sama saudara. Bangsa Israel itu mereka melakukan perjamuan kudus itu bayangan. That's not the real what God wants ya. Itu bukan kehendak Tuhan, oke? Okay? Bukan desain Tuhan yang sebenarnya. Oke, itu baru bayangannya saja. Oke, saudara ya. Bayangannya saja
itu sudah membawa kuasa yang begitu besar, di mana tidak ada orang lemah, tidak ada orang mati waktu itu, dan mereka bisa keluar dari Mesir. Saudara, kalau bayangannya saja kuasanya begitu besar menyembuhkan, apalagi the real one. Ya, itu yang terjadi buat kita zaman sekarang ini, di mana waktu kita makan perjamuan kudus, kita makan tubuh Yesus yang benar-benar sudah dibayar buat kita, bukan lagi domba, saudara, dan kita minum darah Yesus yang sudah ditumpahkan benar-benar buat kita, saudara. Kalau bayangannya saja begitu berkuasa, apalagi kenyataan yang sebenarnya kalau kita makan benar-benar tubuh dan darah Kristus itu. Setiap kali kita makannya dengan itu. Wow. Amin saudara. Yesus sudah bayar ini buat kita. Dan kita tinggal ambil. Kita tinggal ambil saudara. Perjamuan kudus itu sudah membayar kita dengan sempurna. Amin saudara. Nah, jadi saudara lihat betapa kuasanya ya. Selama ini kenapa belum terjadi? Karena kita belum ngerti aja. Bayangannya aja begitu, apalagi kita yang makan sekarang, saudara. Berikutnya, saudara, alasan berikutnya. Kenapa belum begitu kita rasakan kuasanya, saudara? Karena, saudara, alasannya, karena sebenarnya kita belum melakukannya sesering mungkin. Karena masih kurang sering gitu loh, saudara. Nah, tadi kita lihat ayat 24 tadi ya, kita lihat ya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini sesering mungkin untuk mengingat apa yang aku sudah lakukan buat kamu. Itu maksud Tuhan. Jadi saudara, kita mau melakukan ini sesering mungkin saudara, ya, untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Saudara, kita lihat di perjanjian baru, jemaat perjanjian baru, jemaat mula-mula. Saudara pasti tahu ayat ini, Kisah 2 ayat 46. Ya, jemaat mula-mula itu mereka bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, saudara, mereka berkumpul tiap-tiap hari itu kenapa? Mereka memecahkan roti. Saudara lihat ya, di rumah masing-masing secara bagian dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Jadi saudara, tiap-tiap hari mereka berkumpul perjamuan kudus. Kenapa? Karena jemaat ini mengerti betapa besarnya kuasa perjamuan kudus, saudara. Saudara, ada suatu kesaksian. Ini orang jantungnya ada yang bocor, saudara. Sehingga orang ini harus dioperasi. Ya, karena dokter harus tambal bocornya. Dan kemudian dia mendengar firman mengenai perjamuan kudus ini. Dan dia mengerti, kalau gitu saya harus perjamuan kudus sering mungkin. Karena perjamuan kudus ini mengingatkan saya bahwa Yesus sudah bayar buat saya. Dan ini mengingatkan Tuhan juga bahwa Tuhan sudah bayar buat saya. Jadi saudara, dia bilang gini, saya kan minum obat nih. Saya minum obat 3 kali sehari. Ya udah, saya minum perjamuan kudus aja. Kalau saya bisa minum obat 3 kali sehari, apalagi yang lebih daripada obat. Dia bilang seperti itu, saudara ya. Dia percaya ini lebih daripada obat. Dan namanya ini lebih daripada obat, saudara ya. Jadi kemudian dia minum, dia makan perjamuan kudus 3 kali sehari, saudara. Dia perlakukan ini seperti obat. Dia confess, Tuhan menyembuhkan jantung saya, Tuhan sudah bayar, sebagaimana bangsa Israel makan semua jeroan itu ya, dan mereka sehat. Saya percaya saya tidak lemah, saya sehat, saya hidup dalam kesehatan ilahi, jantung saya sembuh. Dia makan 3 kali sehari, saudara. Apa yang terjadi waktu mau dioperasi? Pas dokter cek, saudara, dokternya kaget. Karena ternyata bolong. Jadi hasil yang tadi, saudara, hasil sebelumnya yang bolong itu dibandingin dengan hasil yang sekarang, itu bikin dokter amazed. Kenapa? Karena ini hasil jantung kayak jantung 2 orang yang berbeda. Wow. Saudara tahu kenapa? Karena perjamuan kudus itu berkuasa. Lakukan sesering mungkin, saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, itu yang saya mau sharing sama saudara hari ini, ya, bagaimana perjamuan kudus yang dilakukan oleh bangsa Israel dulu. Ya, bayangannya saja begitu besar kuasanya, sampai nggak ada yang lemah, apalagi buat kita sekarang, saudara ya. Dan kondisi kita sekarang sangat layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Dan waktu kita makan perjamuan kudus ini dengan cara yang benar, ya saudara ya, tadi kita sudah bahas, maka kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi sehat, kita akan menjadi panjang umur, amin saudara, ya. Dan kemudian sekarang saudara, kita mau ambil perjamuan kudus ini sama-sama. Saya akan tutup dengan kita akan mendengarkan perjamuan kudus ini sama-sama, saudara.
Saudara, ya saudara yang punya roti, saudara yang punya anggur, saudara boleh ambil. Kita akan perjamuan kudus sama-sama. Saudara, di firman Tuhan, Tuhan bilang, ambil, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yesus bilang sama kita, ingat, aku sudah membayar semua penyakit di kayu salib. Sehingga sekarang saudara, waktu saya makan tubuh, sebagaimana bangsa Israel, waktu itu mereka makan kepalanya, mereka makan isi perutnya, mereka makan betisnya. Sekarang, waktu saya makan tubuh ini, saya mau berkata sama Yesus, Tuhan terima kasih, Kau sudah bayar semua sakit penyakitku, aku hidup sehat karena Kau sudah membayar semua sakit penyakitku, dan tidak ada sakit penyakit dalam tubuhku. Waktu aku makan ini, semua syarafku sehat, semua bagian kepalaku sehat, jantungku sehat, ginjalku sehat, semua bagian tubuhku tidak ada sakit penyakit apapun. Aku tolak tumor, aku tolak kanker, aku tolak sakit jantung, aku tolak mati muda, aku tolak semua penyakit ginjal, aku tolak semua kelemahan tubuh dalam bentuk apapun juga. Karena Yesus sudah membayar semua itu buat aku. Dan aku menerima semua kesempurnaan tubuh Kristus yang Tuhan sudah bayar buat aku. Aku terima itu di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Jadi waktu kita makan tubuh Kristus, kita renungkan, saudara. Kunyah pelan-pelan. Dan renungkan, saudara. Apa yang Yesus sudah bayar buat kita. Amin, saudara. Ya. Dan sekarang, saudara, mari kita ambil anggur itu. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sudah makan, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan buat kamu. Perjanjian baru bicara tentang covenant, saudara. Perjanjian darah. Perjanjian darah itu adalah perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Wah, Yesus sudah membayar semua dosa saya, sehingga saya adalah anaknya yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Saya bisa masuk ke tata kasih karunia dan mendapat pertolongan pada waktunya. Saya mengalami bahwa doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Dan di dalam darah ini ada nyawa. Nyawa bicara apa? Waktu saya minum nyawa, waktu saya minum darah Kristus, maka nyawa Kristus ini masuk ke dalam tubuh saya. Sehingga kehidupan Allah sekarang ada di dalam saya. Kreativitas Allah ada di dalam hidup saya. Hikmat Allah, pengenalan akan Allah sekarang ada dalam kehidupan saya. Kepandaian Allah, kreativitas ilahi yang turun dari Allah ada dalam kehidupan saya. Saya terima darah Yesus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Hamba-Mu udah bicara mengenai perjamuan kudus yang Kau sediakan sebagai bahasa kasih-Mu buat setiap kami. Bahwa dengan perjamuan kudus, Tuhan mau membayar semua kelemahan tubuh kami. Tuhan mau kami hidup sehat. Tuhan mau kami hidup panjang umur. Supaya kami menikmati setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Supaya kami boleh masuk ke dalam panggilan kami. Kami menikmati apa yang Kau sudah bayar buat kami. Karena Kau sudah membayar kesehatan kami lunas di kayu salib, dan kami mau ambil berkat yang Tuhan sudah sediakan itu buat kami. Karena kami percaya kalau bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan mau kami hidup sehat, Tuhan mau kami hidup panjang umur, Tuhan mau hidup kami menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk apa yang Kau sudah berikan buat kami. Kami mau lakukan, kami mau praktekkan ini sesering mungkin. Menjadi peringatan untuk semua yang Kau sudah bayar buat kami. Dan biar kuasa yang Kau sudah bayar itu terjadi dengan nyata di tengah-tengah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sudah percaya katakan, amin.